Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan hadis. Dan kali ini kita sudah sampai pada hadis yang ke-6. Silakan dibuka kitabnya masing-masing. Yakni pada hadis yang ke-6, Al-haditsu sadis. Al-haditsu hadis as-sadis yang ke-6. An Abi Abdillah, dari Abi Abdillah, dari Abi Abdillah. Nah, siapa Abi Abdillah ini? Yakni Nu'man bin Bashirin radhiyallahu anhuma. Nu'man bin Bashirin radhiyallahu anhuma. Nah, siapa Nu'man ini yang biasa dipanggil dengan Abu Abdillah? Yakni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keistimewaan karena beliau adalah bayi yang pertama lahir sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dia dilahirkan pada tahun kedua Hijriah. Oleh karena itu dicatat dalam sejarah bahwa beliau adalah bayi pertama yang lahir dari golongan Ansar. Sehingga beliau ini, Nu'man bin Bashirin, itu baru berumur 8 tahun pada saat Nabi wafat. Ada riwayat mengatakan 8 tahun lebih 7 bulan pada saat Nabi wafat. Meskipun demikian, ini artinya Nu'man bin Bashirin masih anak-anak pada saat Nabi Muhammad SAW wafat. Meskipun demikian, meskipun beliau masih anak-anak, tapi beliau sempat meriwayatkan sebanyak 114 hadis dari Nabi SAW. Dan para perawi hadis, para imam hadis mengakui hadis yang diriwayatkan oleh beliau, meskipun beliau masih sangat muda, masih anak-anak ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada masalah karena beliau adalah orang yang terpercaya, sehingga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau diterima oleh para imam hadis. Bahkan para imam hadis menyatakan hadis beliau ini masuk dalam hadis sahih. Ya. Kita lanjutkan. Qala, berkata, ya, Nu'man bin Bashirin berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'ah mendengar, sami'atu saya telah mendengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Nah, mari kita lihat apa sabdanya Nabi. Innal halala bayyinun. Inna, sesungguhnya, al-halala, yang halal, bayyinun, jelas. Innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun. Wa inna, dan sesungguhnya, al-harama, yang haram, bayyinun, jelas. Ya, wa innal harama bayyinun. Wa bainahuma,
wa dan baina di antara huma keduanya, wa bainahuma dan di antara keduanya umurun mushtabihat. Umurun ada perkara, mushtabihat yang meragukan. Nah, mari kita telusuri hadis ini lagi kembali dari pertama. Innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan yang haram itu juga jelas. Saya kira sampai di sini tidak ada yang perlu diperdalam, karena yang halal itu jelas. Ya, makan roti misalnya ya jelas halal, minum air putih ya jelas halal, minum susu halal. Nah, semua yang halal-halal ini jelas dan tidak perlu dibahas sampai menghabiskan waktu, karena semua statusnya jelas halal. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram juga jelas. Ini juga tidak perlu dibahas sampai menghabiskan waktu, karena ini juga jelas. Minum minuman keras jelas haram, makan daging babi jelas haram, makan atau minum darah itu jelas haram, berzina haram, mencuri haram, korupsi haram, dan seterusnya. Ini pun tidak perlu mendapatkan pembahasan yang rumit, karena statusnya jelas haram. Nah, selanjutnya wa bainahuma umurun mushtabihat. Wa bainahuma, di antara keduanya, yang dimaksud di antara keduanya di sini adalah di antara yang halal dengan yang haram. Wa bainahuma, dan di antara keduanya, di antara halal dengan haram, umurun mushtabihat. Ada perkara yang meragukan. Ada perkara yang tidak jelas. Nah, yang dimaksud tidak jelas, yang dimaksud meragukan adalah tidak jelas halalnya, tidak jelas juga haramnya. Nah, ini banyak perkara-perkara yang seperti ini yang membutuhkan pembahasan lebih mendalam, oleh karena tidak diketahui hukumnya, apakah dia halal atau dia haram. Nah, oleh karena itu Imam Nawawi berdasarkan hadis ini membagi hukum ini menjadi 3. Satu hukum yang dikenal dengan halal, satu lagi yang dikenal dengan haram, dan satu lagi di antara keduanya ini yang disebut dengan syubhat atau mustabihat. Nah, meskipun sebenarnya pada hakikatnya hukum itu hanya 2, halal, haram. Ya. Hanya saja karena keterbatasan pengetahuan manusia, sehingga ada hal yang belum jelas halalnya dan ada perkara yang belum jelas haramnya. Nah, namun demikian perkara yang tidak jelas ini ya, bisa menjadi jelas ketika perkara itu ditelusuri, dipelajari dengan sungguh-sungguh, ditelusuri faktanya, kemudian dihubungkan dengan nas-nas yang ada, baik dari Al-Quran maupun dari hadis, atau bahkan bisa juga melalui kias. Ya. Nah, tentu di sini dibutuhkan seorang mujtahid untuk menentukan ini. Jadi tidak setiap orang bisa melakukan atau menetapkan suatu hal ini menjadi haram atau menjadi halal, karena untuk menetapkan ini dibutuhkan ilmunya yang mendalam, ya. Jadi dibutuhkan seorang mujtahid yang memahami agama ini dengan sangat luas. Nah, mungkin perlu ada contoh ada contoh yang mana yang termasuk
syubhat atau mustabihat. Ya. Nah, saya beri contoh misalkan ketika suatu hari ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan anjing pemburu untuk menerkam binatang buruan. Nah, lalu kemudian anjing ini diperkirakan berhasil menangkap binatang buruan. Namun ketika binatang buruan itu akan diambil, ternyata di tempat itu ada juga anjing lain selain anjing yang dilepaskan tadi untuk berburu. Nah, ketika hal ini ditanyakan kepada Nabi, ya, maka Nabi melarang memakan binatang buruan tersebut dengan alasan tidak diketahui dengan jelas apakah binatang buruan itu ditangkap oleh anjingmu atau ditangkap oleh anjing lain, karena di situ terdapat anjing lain. Sementara anjing lain itu tentu saja melakukan penangkapan itu, seandainya anjing lain yang menangkapnya, tentu tidak bermaksud untuk keperluanmu, tapi mungkin hanya untuk keperluannya anjing itu sendiri. Beda dengan anjing yang kita lepas dengan membaca basmalah, dia berburu untuk tuannya, untuk kita. Nah, jadi beda niatnya, sehingga hal itu meragukan. Sementara binatang buruan yang ditangkap tadi tidak jelas statusnya. Ya. Nah, kalau ditangkap oleh anjing yang kita lepas, maka itu halal. Tapi kalau ditangkap oleh anjing yang liar, yang bukan yang kita lepas, maka tentu hukumnya haram. Jadi sebenarnya halal haram ini itu jelas seandainya kasusnya bisa diketahui dengan jelas. Tetapi faktanya tidak bisa kita ketahui dengan jelas, maka akhirnya tidak bisa dihukumi halal dan juga tidak bisa dihukumi haram karena kasusnya tidak jelas. Nah, kemudian juga ketika Nabi SAW, ini contoh kedua, menemukan kurma di atas hamparan, ya. Lalu kemudian Nabi tidak mau memakannya karena Nabi tidak bisa memastikan apakah kurma ini adalah kurmanya Nabi sendiri atau kurma itu adalah bagian dari zakat yang terjatuh. Nah, kalau itu jelas kurmanya Nabi sendiri, tentu halal. Nah, namun demikian, apabila itu adalah kurma zakat yang jatuh, maka tentu haram. Nah, cuma masalahnya di sini tidak diketahui apakah kurma ini kurmanya Nabi atau kurma yang jatuh ini adalah kurma zakat. Nah, sehingga Nabi tidak memakannya karena hukumnya tidak diketahui. Atau mungkin contoh lain yang ketiga, misalkan kita mengerjakan sesuatu pekerjaan di kantor, lalu kemudian ada seseorang membawakan hadiah ke rumah kita. Ini menjadi tidak jelas apakah hadiah yang dibawa ke rumah kita itu adalah sogokan atau hadiah yang dibawa ke rumah kita itu benar-benar hadiah yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan di kantor. Tentu yang mengetahui ini adalah yang pembawa bingkisan itu, yang pembawa hadiah itu. Nah, sementara bagi kita yang menerima tidak jelas. Nah, kalau itu berupa sogokan untuk memperlancar urusan di kantor, maka tentu jelas haram. Tetapi kalau itu berupa hadiah biasa yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan di kantor, maka tentu halal. Nah, masalahnya di sini kita tidak bisa membedakan apakah ini uang sogokan atau ini hadiah yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang kita kerjakan di kantor misalnya.
Nah, sehingga karena kita tidak bisa menentukan statusnya, maka dia tergolong pada perkara yang meragukan atau perkara yang syubhat. Nah, kemudian itu tadi adalah beberapa perkara, contoh perkara yang kita tidak bisa menentukan statusnya karena keterbatasan pengetahuan kita tentang fakta dari apa yang terjadi. Nah, hal yang seperti ini biarpun kita kaji dalilnya, kita kaji nasnya, kita tidak bisa menemukan kesimpulannya karena memang faktanya yang tidak jelas. Nah, kemudian ada kelompok lain, kasus yang lain yang juga syubhat, tapi kasusnya berbeda. Nah, misalnya sekarang ini muncul berbagai macam transaksi ekonomi, ya, transaksi jual beli, transaksi dagang dan seterusnya. Ya, misalkan ada jual beli melalui multi level marketing, ya. Bagaimana statusnya itu? Apakah dia halal atau haram? Ini bisa dipelajari faktanya, lalu kemudian dicari nas, ya, yang menjelaskan tentang ini. Dan kalau tidak ditemukan nas yang menjelaskan tentang ini, bisa juga dengan qiyas. Kembali lagi seperti yang saya jelaskan tadi, kita membutuhkan mujtahid, ya. Contoh lain lagi misalnya asuransi, ya. Bagi kita yang belum jelas statusnya ini halal atau haram, maka ada orang yang menggali faktanya, mengetahui faktanya, mencari fakta seperti apa itu asuransi, lalu kemudian dihubungkan dengan nas yang ada, atau mungkin bisa juga dengan qiyas jika tidak ditemukan nas yang menjelaskan secara khusus. Termasuk juga misalnya bunga bank misalnya, ya, atau kredit di bank, bagaimana hukumnya. Kalau kita belum tahu dengan jelas, kita bisa minta bantuan seorang mujtahid untuk meneliti faktanya seperti apa bunga bank itu. Lalu kemudian seorang mujtahid akan mencari nas dan memberikan kesimpulan apakah dia digolongkan haram atau digolongkan kepada yang halal. Nah, termasuk yang lain misalnya katakanlah misalnya BPJS, ya. Mungkin bagi kita belum jelas, itu dibutuhkan kajian fakta. Lalu kemudian kita butuhkan orang yang menguasai ilmu tentang hadis, ilmu Al-Quran dan seterusnya, dan nas-nas yang mendukung, sehingga bisa diambil suatu kesimpulan itu halal atau haram. Nah, kemudian misalnya bayi tabung, ya, apakah itu boleh atau tidak, halal atau haram, ya. Nah, semuanya itu bisa digali faktanya, bisa dipelajari faktanya, lalu kemudian dicarikan nas yang mendukung itu atau menceritakan tentang hal itu, sehingga bisa kesimpulannya nanti apakah dia dikelompokkan ke hal yang haram atau dia dikelompokkan kepada hal yang halal, ya. Jadi dua kelompok ini, yang pertama memang tidak bisa ada penyelesaian karena fakta tidak bisa digali, tidak diketahui. Sedangkan kelompok yang kedua itu faktanya bisa dipelajari dan akhirnya bisa ditemukan nas yang menjelaskan tentang itu atau dikias, ya, oleh seorang mujtahid, ya. Mari kita lanjut hadis ini, ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. La, tidak, ya'lamuhunna, diketahui, ya. Tidak diketahui, katsirun, kebanyakan, minan nas, dari manusia. Jadi yang syubhat ini, umur mustabihat ini, perkara yang meragukan ini, itu tidak diketahui sebagian besar manusia, ya. Nah, karena tidak diketahui oleh sebagian besar manusia inilah
Ya, maka itu tadi kita sudah bahas, kita butuhkan penjelasan lebih mendalam, ya, kajian fakta yang menyeluruh dan seterusnya. Nah, dan tentu tidak semua orang mampu melakukan itu. Nah, sehingga kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya secara jelas, apakah dia halal atau haram. Nah, maka apa langkah yang kita ambil? Nah, kita lihat lanjutannya. Famanittaqa. Nah, maka barang siapa ittaqa ya, menghindari, ya, atau merasa takut, ya. Famanittaqa, maka barang siapa yang takut atau barang siapa yang menghindari asyubhat, perkara yang syubhat, faqad istabra, maka sungguh dia telah menjaga diri, ya, telah waspada, ya, telah mengawasi diri, ya, terhadap lidinihi, terhadap agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya. Dia telah menjaga diri dari agamanya, menjaga agamanya, ya, dan menjaga kehormatannya. Ya, oleh karena perkara mustabihat ini, umurun mustabihat ini, itu kebanyakan kita tidak tahu, maka cara yang paling aman adalah menghindari perkara yang syubhat, ya. Hindari perkara yang syubhat. Maka barang siapa yang menghindari perkara yang syubhat ini, maka dia akan terselamatkan agamanya, ya, dan terjaga kehormatannya. Penjelasannya begini. Kalau ada suatu perkara yang belum jelas halal haramnya, lalu kemudian kita tidak menjaga diri dari perkara yang syubhat ini, kemudian kita lakukan, maka boleh jadi kita akan mendapat penilaian buruk dari orang lain karena kita melakukan hal-hal yang perkara yang belum jelas hukumnya. Contoh lain mungkin supaya lebih jelas, ya. Orang yang meninggalkan perkara yang syubhat, terjaga agamanya dan terjaga kehormatannya. Nah, misalkan begini, ya, dan ini benar terjadi, ya. Ada teman saya yang kerjanya jual beli emas. Suatu hari datang seseorang ingin menjual emasnya kepada teman saya. Lalu kemudian karena emas itu tidak dilengkapi dengan surat-surat, maka pada awalnya dia menolak untuk membeli, ya. Tetapi penjual ini yang ingin menjual emasnya ini meyakinkan teman saya bahwa emas ini betul-betul miliknya, hanya karena surat-suratnya sudah hilang entah di mana. Oleh karena itu teman saya akhirnya membeli emas itu. Nah, begitu dia beli, tidak lama setelah itu kemudian datang polisi dan menangkap teman saya dengan tuduhan sebagai penada barang curian. Nah, dari kasus ini kita bisa ambil sebagai contoh bahwa teman saya ini agamanya tidak terjaga. Ya, kenapa tidak terjaga? Karena dia membeli sesuatu yang statusnya haram karena barang curian. Berarti agamanya tidak terjaga. Yang kedua, kehormatannya pun tidak terjaga. Kenapa? Karena orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang mengetahui peristiwa ini, mungkin dia telah memberikan tuduhan bahwa teman saya ini adalah penada barang curian. Jadi agamanya tidak terjaga, kehormatannya pun tercoreng, ya, oleh karena dia mengambil sesuatu yang memang menurut dia sebenarnya meragukan, tetapi dia ambil. Nah, seandainya dia tidak ambil, maka tentu tidak terjadi
penangkapan, tidak terjadi tuduhan yang merugikan dia, sehingga terjaga agamanya dan terjaga kehormatannya. Nah, makanya hadis ini menjelaskan barang siapa yang menghindari diri dari yang syubhat itu, maka terjaga agamanya dan terjaga kehormatannya. Kita lanjutkan. Waman waqa'a fi syubhat. Dan ya, waman dan barang siapa waqa'a yang mengambil asy-syubhat, mengambil yang syubhat, waqa'a fil haram, maka dia sesungguhnya mengambil yang haram. Nah, untuk lebih jelasnya kita ambil perumpamaan. Misalkan ada 5 perkara, ya, yang perkara 5 ini adalah syubhat. Nah, syubhat itu kan sebenarnya sesuatu yang belum diketahui dengan jelas hukumnya haram atau halal. Nah, katakanlah misalnya dari 5 perkara ini, ya, katakanlah ini halal, ini haram, ini halal, ini haram, ini halal. Ya, tapi kan kita belum tahu yang mana halal, mana haram, karena dia masih syubhat. Ya, karena kita belum mempelajarinya lebih mendalam, belum mendapatkan fatwa dari orang yang mujtahid, ya. Maka ini adalah syubhat. Meskipun sebenarnya seandainya diselidiki, maka ada 3 yang halal, ada 2 yang haram. Ya. Nah, tapi kita mengambil yang syubhat. Ya, ini kan syubhat, ini kita ambil. Kita ambil yang pertama halal. Tentu tidak ada masalah, halal. Kita pada perkara yang kedua kita ambil juga. Akhirnya kita menemukan yang haram. Kita mengambil yang haram. Kita mengambil yang ketiga halal, tidak ada masalah. Kita mengambil yang keempat haram, kita ambil yang haram. Ya, dan yang ambil yang kelima halal, tidak ada masalah. Itu artinya ketika kita mengambil yang syubhat ini, ada saatnya kita akan mengambil yang haram. Nah, inilah yang dimaksud oleh hadis ini. Ya. Wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang mengambil yang syubhat, maka akhirnya juga dia akan mengambil yang haram. Kita lanjutkan. Karra'i. Ka seperti ar-ra'i, penggembala. Ya. Jadi orang yang mengambil yang syubhat ini karra'i, seperti penggembala. Yar'a, yang menggembala haulal hima, di sekitar padang gembalaan yang merupakan padang gembalaan yang dilarang. Ya. Jadi ada penggembala yang menggembala di sekitar padang larangan, padang yang dilarang. Ya. Ya, biasanya padang yang dilarang itu dipagar, ya. Nah, ini diumpamakan seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar pagar padang larangan itu. Yusiku ayyarta'a bihi, yusiku ayyarta'a fihi. Yusiku dikhawatirkan, ya, ayyarta'a, terjerumus atau menerobos, fihi, ke dalamnya. Dikhawatirkan dia akan menerobos ke dalamnya, akan terjerumus ke dalamnya. Nah, dari sini kita bisa ambil perumpamaan yang dicontohkan oleh Nabi, ya. Kalau kita menggembala di sekitar perbatasan, ya, padang yang dilarang, meskipun kita sudah berusaha menjaga ternak, maka boleh jadi suatu saat ada ternak kita yang menerobos ke dalam wilayah larangan atau padang yang merupakan padang larangan untuk menggembala. Nah, sehingga akan menyebabkan kita mendapat hukuman atau sanksi dari pemilik lahan, pemilik
padang gembalaan yang, maka untuk menghindari sanksi atau menjauh dari, menjaga diri dari hukuman, maka cara yang paling aman adalah jangan menggembala di sekitar perbatasan padang gembalaan yang terlarang. Menggembala dari tempat yang jauh dari padang larangan, itu yang lebih aman. Itulah makna dari hadis ini, jangan mengambil yang subhat, karena mengambil yang subhat itu artinya mendekat-dekat kepada tempat yang terlarang. Ya, kita lanjutkan. Ala, ya, ketahuilah, wa inna likulli malikin himan, bahwa sesungguhnya likulli malikin, likulli bagi setiap malikin raja, himan memiliki padang larangan. Ya. Ala, dan ketahuilah, wa inna himallahi, ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya padang larangan Allah, maharimuhu, yaitu segala sesuatu yang diharamkannya. Ya. Ini perumpamaan. Jadi setiap raja punya wilayah larangan atau suatu tempat yang tidak boleh orang lain memasukinya. Nah, bagi Allah juga memiliki suatu wilayah larangan. Yang mana wilayah larangan Allah Subhanahu wa taala? Yang larangan Allah, wilayah larangan Allah Subhanahu wa taala adalah segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita dilarang mendekat-dekati apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita terhindar dari terjerumus kepada hal-hal yang diharamkannya. Ya. Kita lanjutkan. Ala, ketahuilah, wa inna fil jasadi, ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya fil jasadi, fi di dalam, al jasadi jasad, ya, mudghah, ada segumpal daging. Mudghah, ada segumpal daging. Idza saluhat, idza apabila, saluhat baik, ya, apabila segumpal daging itu baik, salahal jasadu kulluhu, salaha maka baiklah, al jasadu maka baiklah jasad, kulluhu keseluruhannya. Ya. Nah, jadi Nabi menjelaskan bahwa di dalam jasad, di dalam tubuh ada segumpal daging, yang mana segumpal daging ini kalau baik, maka baik seluruh tubuh itu. Wa idza fasadat, wa idza, dan apabila fasadat buruk, fasadal jasadu kulluhu, maka buruklah seluruh jasad. Ya. Apabila segumpal daging ini buruk, maka buruklah seluruh jasad. Ala, ketahuilah, ya, wahyal qalbu, bahwa dia itu, yang segumpal daging itu, al qalbu, adalah qalbu. Ya, ada yang menerjemahkan itu sebagai jantung. Ya. Nah, mari kita cermati hadis ini, terutama bagian terakhir. Di awal tadi Nabi berbicara tentang halal haram dan disuruh menghindari yang subhat. Ya, kalau haram pasti dihindari, ya. Nah, yang subhat juga harus dihindari. Kemudian ujung dari hadis ini Nabi mengingatkan bahwa dalam jasad ada segumpal daging, yang mana daging itu apabila baik, maka baik seluruh tubuh, dan apabila daging itu buruk, maka buruk seluruh tubuh. Dan ternyata daging itu adalah qalbun. Ternyata daging itu adalah jantung, ya. Nah, bagi ulama yang memaknai qalbun dengan jantung,
Itu berarti melihat hadis ini secara fisik, ya, bahwa memang dalam tubuh kita jantung adalah suatu organ yang sangat menentukan. Apabila jantung seseorang baik, maka organ-organ yang lain ikut baik. Dan apabila jantung sudah rusak, maka darah tidak mengalir, lalu kemudian organ-organ yang lain menjadi rusak dan tidak berfungsi. Nah, itulah maknanya secara fisik. Namun ada pula di antara ulama memaknainya qalbun itu sebagai hati nurani, bukan hati yang ada dalam bentuk fisik, tapi hati nurani yang berarti rasa, yang berarti jiwa, ya. Dimaknai demikian, sehingga ini lebih cenderung kepada sifat perilaku seseorang, ya. Sehingga dikatakan kalau ada orang berperilaku baik, pengasih, penyayang misalnya, ya, suka membantu, ya, dermawan, maka kita mengatakan orang itu baik hati, ya. Nah, ini makna hati secara abstrak, ya, lebih diarahkan kepada pengertian hati sebagai hati nurani, ya, lebih mengarah kepada sifat dan rasa seseorang. Nah, apapun itu, apakah makna pertama atau makna kedua, yang jelas qalbun di sini berpengaruh pada tubuh kita, ya, berpengaruh kepada sifat dan perilaku kita. Nah, apa hubungannya dengan halal haram dengan subhat tadi? Nah, perlu diketahui bahwa segumpal daging, ya, bahkan seluruh organ tubuh kita ini dibentuk oleh makanan yang kita makan. Nah, oleh karena dibentuk oleh makanan yang kita makan, maka apabila makanan itu baik, halal, maka tentu tubuh kita, apapun itu termasuk yang segumpal daging tadi, akan menjadi organ yang baik karena sumber bahannya baik. Namun apabila sumber atau bahan yang membentuk tubuh kita ini, ya, yang saya maksud adalah dari makanan, itu buruk, ya, maka tentu hasilnya adalah buruk pula. Nah, sehingga untuk menjaga qalbun, mari kita jaga makanan kita dari yang haram, termasuk dari yang subhat. Ya, mungkin lebih jelasnya saya perumpamakan lagi. Ketika kita akan membuat kue misalkan, kemudian bahannya dari bahan yang buruk, maka tentu kuenya tidak akan sempurna jadinya dan tidak enak rasanya. Namun ketika bahannya dari bahan pilihan yang bagus, maka dikelola dengan baik, insya Allah akan menjadi kue yang enak dimakan dan menyehatkan bagi mereka yang memakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sehingga yakin sekali bahwa hadis ini sahih, ya, oleh karena disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baiklah anakku sekalian, saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua, sehingga bisa memperbaiki kita ke depannya, terutama menjaga makanan, pakaian, dan tubuh kita dari hal-hal yang haram dan subhat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.